Jadi Rasulullah itu lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, atau dikenal dengan tahun gajah. Kenapa dikenal tahun gajah? Karena sebelum Rasulullah lahir, menjelang kelahiran Rasulullah, ada suatu peristiwa besar, yaitu peristiwa Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan Allah dalam surah Al-Fil. Ya, fil artinya gajah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Tidakkah engkau perhatikan Muhammad bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah apa yang mereka rencanakan itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengutus burung yang berbondong-bondong, yaitu burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dan mereka dilempari dengan tanah liat yang terbakar. Diutus Allah burung ababil itu mengambil batu kecil yang sangat panas berasal dari neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka binasa, hancur, mati seperti daun yang dimakan ulat. Ya, maka Ka'bah selamat dari tentara Abraha yang niatnya ingin menghancurkan Ka'bah. Ini terjadi pada 12 Rabiul Awal menjelang kelahiran Rasulullah. Ini peristiwa yang besar. Kemudian ada lagi peristiwa yang besar menjelang kelahiran Rasulullah itu. Padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Api ini tak pakai padam dong. Ratusan tahun, puluhan tahun, tanpa ada bahan bakarnya, menyala. Begitu Rasulullah lahir, api ini padam. Begitulah ya agungnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepantasnya kita peringati kelahirannya. Ya, kenapa? Supaya kita kenal, kita tahu, kita cinta. Semakin kenal dengan Nabi kita, meskipun kita tak pernah berjumpa Rasulullah, tapi kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah bukan manusia yang sembarangan, manusia yang paling agung. Ya, diutus oleh Allah. Kalau tidak karena Rasulullah, dunia ini tidak dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Semakin agungnya, semakin mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah pada hari Senin, ya, 571 Masehi. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Dengan rahmat. Setelah Rasulullah lahir di kota Mekah, tanahnya itu sebelum lahir Rasulullah tandus, kering kerontang, tak ada air dong. Begitu Rasulullah lahir kota Mekah, tanahnya subur. Pada awalnya tandus, menjadi gersang, menjadi subur, banyak air, turun hujan, lebat, turun rahmat Allah menjelang setelah Rasulullah lahir. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidakkah kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik bagimu. Jadi pada diri Rasulullah itu ada contoh suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Apa yang bisa kita contoh? Akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu akhlak yang paling mulia, nak.
Ya, akhlak Rasulullah itu tidak ada bandingnya. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka kita contoh uswatun hasanah, ada contoh suri tauladan yang baik. Apa salah satunya? Rasulullah itu orang yang jujur, tak pernah bohong. Tak pernah dia menipu orang. Ya, tak pernah dia berdusta. Tidak pernah dia ingkar janji. Ya, ini kita contoh. Sehingga kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ya, ayatul munafikin salasun. Ayatul munafikin salasun, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tu'mina khona. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berkata, ia berdusta alias bohong. Apabila ia berjanji, ingkar janji. Apabila dipercayai, ia berkhianat dia. Dapat percayaan dari orang berkhianat. Ini tanda-tanda orang munafik. Maka Rasulullah tak pernah dia berbohong dong. Kalau ada di antara kita bohong, berarti kita termasuk orang-orang munafik. Ya, ini kita contoh. Makanya akhlak Rasulullah itu Al-Quran luar biasa. Inilah inti dari peringatan Maulidil Rasul. Supaya kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah itu. Jadi tak salah kita peringati Maulidil Rasul itu. Karena Rasulullah itu orang yang paling mulia. Paham nak? Itu. Itu salah satunya. Yang perlu kita tiru dari akhlak Rasulullah. Banyak lagi akhlak Rasulullah yang mulia. Rasulullah tak pernah durhaka kepada ayah dan ibunya. Dia mencintai ibunya, dia mencintai ayahnya. Tidak pernah. Bahkan Rasulullah itu mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Semakin mulianya ibu, diumpamakan surga ada di bawah telapak kakinya. Di telapak kakinya saja ada surga. Apalagi pada lisannya, ucapannya, nasihatnya, pada tangannya, pada perbuatannya. Ini semakin hebatnya Rasulullah. Jadi jangan durhaka kepada ibu kita. Karena Rasulullah tak pernah mengajarkan kita untuk durhaka. Kemudian dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Sahatillahi fi sahatil walidain. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Makanya jangan kita berdusta, jangan kita lawan orang tua kita. Kalau ingin sayang Allah dengan kita, sayanglah kita dengan orang tua kita. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Paham nak? Ini akhlak yang dapat kita tiru. Makanya kamu jangan jadi anak durhaka. Paham? Banyak lagi akhlak yang Rasulullah yang dapat kita contoh nak. Kemudian dalam sebuah hadisnya, ya, innama ba'istu liutimmama karima akhlak. Sesungguhnya engkau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu seperti berkata jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah memaki, tidak pernah menghina, sabar menerima ujian, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam bersedekah, ikhlas dalam membantu saudara-saudara kita yang susah, teman-teman yang yang membutuhkan bantuan. Itu akhlak yang mulia. Inilah salah satu yang dapat kita ambil dari peristiwa Maulidil Rasul.